Banyak orang berpikir, menyimpan makanan di kulkas itu aman dan tahan lama. Tapi siapa sangka, ada beberapa jenis makanan yang justru berubah menjadi racun berbahaya ketika disimpan terlalu lama di sana. Bahkan, bagi lansia, efeknya bisa fatal, mulai dari gangguan pencernaan, keracunan, hingga mempercepat penuaan sel tubuh. Jadi, makanan apa saja yang diam-diam memendekkan umur ketika masuk ke kulkas? Simak video ini sampai akhir, jangan ada yang dilewati. Halo sahabat sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari kota mana nih yang sedang menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu dari daerah mana saja para pejuang sehat yang luar biasa ini berasal. Dan untuk para penonton setia yang sudah subscribe channel ini, semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan tanpa batas. Kentang memang dikenal sebagai sumber energi yang baik untuk tubuh. Kandungan karbohidrat kompleksnya mampu memberikan tenaga yang stabil dan tahan lama. Tak heran, banyak lansia yang menjadikannya sebagai pengganti nasi agar tidak cepat lapar. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, ada kesalahan besar yang sering dilakukan tanpa disadari, menyimpan kentang yang sudah dimasak di dalam kulkas. Sekilas terlihat aman. Banyak orang berpikir bahwa suhu dingin kulkas akan membuat makanan lebih awet dan mencegah basi. Padahal, untuk kentang, hal ini justru bisa menimbulkan bahaya serius. Ketika kentang matang disimpan di suhu rendah, struktur pati di dalamnya mengalami perubahan kimia. Proses ini disebut retrogradasi pati, di mana pati berubah menjadi bentuk yang lebih tahan panas namun sulit dicerna oleh tubuh. Selain itu, sebagian pati akan terurai menjadi gula sederhana. Dan ketika kentang tersebut digoreng ulang atau dipanaskan kembali, gula ini bisa bereaksi dengan asam amino membentuk zat bernama akrilamida. Nah, akrilamida inilah yang menjadi masalah besar. Menurut berbagai penelitian, zat ini termasuk dalam kategori senyawa karsinogenik, artinya dapat meningkatkan risiko kanker bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih mampu menetralkan sebagian efeknya. Namun bagi lansia, kemampuan tubuh untuk mendetoks racun sudah jauh menurun. Hati dan ginjal yang dulunya kuat, kini bekerja lebih lambat. Akibatnya, racun dari senyawa tersebut bisa menumpuk dalam tubuh, menyebabkan kelelahan kronis, pusing, nyeri sendi, bahkan mempercepat proses penuaan sel. Tidak hanya itu, kentang yang disimpan di kulkas dalam wadah tertutup juga berisiko ditumbuhi bakteri Clostridium botulinum jika kelembapannya tinggi. Bakteri ini menghasilkan racun botulinum toksin, salah satu racun alami paling mematikan di dunia. Walau kasusnya jarang, tapi bagi lansia dengan daya tahan tubuh lemah, sedikit saja racun ini bisa menimbulkan gejala berat seperti gangguan saraf, sesak napas, dan kelumpuhan otot wajah. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Cara paling aman adalah mengonsumsi kentang segera setelah dimasak. Jika memang harus disimpan, biarkan kentang dalam wadah bersih di suhu ruang, dan pastikan tidak lebih dari 8 jam. Hindari juga menyimpannya dalam plastik atau wadah tertutup rapat yang menahan uap panas, karena bisa memicu pertumbuhan bakteri anaerob. Untuk lansia yang ingin menyiapkan makanan praktis, sebaiknya rebus atau kukus kentang dalam porsi kecil saja, secukupnya untuk 1 kali makan. Jangan tergoda untuk membuat banyak dan menyimpannya di kulkas. Selain menjaga rasa dan tekstur tetap enak, cara ini juga melindungi tubuh dari paparan senyawa berbahaya yang bisa memperpendek umur. Ingat, hal kecil seperti cara menyimpan makanan bisa memberi dampak besar bagi kesehatan di usia lanjut. Kentang memang menyehatkan, tapi bila disimpan dan dikonsumsi dengan cara yang salah, justru bisa menjadi musuh dalam selimut yang menggerogoti tubuh pelan-pelan tanpa disadari. Jadi, mulai hari ini, biasakan makan kentang yang baru dimasak dan hindari menyimpannya di kulkas demi tubuh yang tetap bugar, hati yang sehat, dan umur yang lebih panjang. Bagi sebagian besar keluarga di Indonesia, nasi adalah makanan pokok yang tidak tergantikan. Setiap hari,
nasi menjadi teman setia lauk pauk di meja makan. Namun, tahukah Anda bahwa menyimpan nasi matang di dalam kulkas bisa menimbulkan risiko berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi lansia? Kebiasaan ini terlihat sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi sumber racun yang tak kasat mata bila tidak hati-hati. Ketika nasi matang didiamkan terlalu lama atau disimpan di suhu yang tidak tepat, baik di luar maupun di dalam kulkas, nasi bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini sangat unik karena mampu membentuk spora tahan panas. Artinya, meskipun nasi tersebut dipanaskan ulang, spora bakteri ini tetap bisa bertahan hidup dan menghasilkan racun yang dikenal sebagai enterotoksin. Racun inilah yang bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, kram perut, hingga diare parah. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih mampu menahannya. Tapi bagi lansia, yang sistem imunnya sudah menurun, paparan racun dari nasi basi ini bisa berakibat fatal. Banyak orang berpikir, asal masih wangi dan gak berlendir, berarti aman. Padahal tidak demikian. Bakteri Bacillus cereus tidak selalu mengubah bau atau tampilan nasi. Racunnya tidak terlihat dan tidak berbau, tapi tetap aktif dan berbahaya. Terlebih jika nasi disimpan di kulkas lebih dari 12 jam, lalu dipanaskan ulang berkali-kali. Setiap proses pemanasan membuat struktur karbohidrat di dalam nasi berubah menjadi lebih kompleks dan sulit dicerna, sehingga bisa menyebabkan perut kembung, sembelit, bahkan memperlambat metabolisme pada lansia. Selain itu, menyimpan nasi di kulkas juga bisa mengubah teksturnya. Nasi menjadi keras, kering, dan kehilangan kelembapan alami. Banyak yang mencoba menyelamatkannya dengan cara menambahkan air saat memanaskan ulang, padahal cara ini justru memperbesar peluang munculnya bakteri baru dari air yang tidak steril. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi tubuh lansia yang rentan, hal kecil seperti ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan yang cukup serius. Agar tetap aman, nasi sebaiknya dikonsumsi maksimal 6 jam setelah dimasak. Bila memang ingin menyimpan, biarkan nasi berada pada suhu ruang yang tidak lembab dan simpan dalam wadah bersih yang tertutup rapat. Hindari menaruh nasi panas langsung ke dalam kulkas, karena perubahan suhu ekstrim justru mempercepat pertumbuhan mikroba. Jika ingin memanaskan ulang, pastikan nasi benar-benar panas merata hingga bagian tengahnya. Tapi ingat, nasi yang sudah dipanaskan 2 kali sebaiknya jangan dikonsumsi lagi. Untuk lansia, nasi yang segar dan baru matang jauh lebih baik daripada nasi sisa. Selain rasanya lebih lezat, gizinya pun lebih terjaga. Tubuh di usia lanjut memerlukan makanan dengan energi murni dan mudah dicerna, bukan yang sudah kehilangan nutrisi karena terlalu lama disimpan. Nasi sisa yang disimpan di kulkas boleh jadi tampak aman, tapi bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan, perlahan melemahkan tubuh tanpa disadari. Jadi, mulai sekarang, biasakan masak nasi secukupnya. Lebih baik sedikit kurang daripada berlebih dan harus disimpan di kulkas. Langkah kecil ini bisa membuat tubuh lansia terhindar dari risiko keracunan makanan dan menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Ingat, nasi adalah sumber kehidupan, tapi bila disimpan dengan cara yang salah, bisa menjadi sumber penyakit. Siapa yang tidak kenal madu? Cairan manis berwarna keemasan ini sejak dulu dipercaya sebagai obat alami 1000 manfaat. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi madu setiap pagi untuk menjaga daya tahan tubuh, meredakan batuk, hingga membantu tidur lebih nyenyak. Namun, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar bisa merusak khasiat madu, bahkan membuatnya tak lagi bermanfaat, menyimpannya di dalam kulkas. Banyak orang berpikir bahwa semua bahan makanan, termasuk madu, akan lebih awet bila disimpan di tempat dingin. Padahal, madu adalah salah satu bahan alami yang tidak membutuhkan pendinginan sama sekali. Suhu kulkas justru bisa merusak struktur alami madu. Saat madu berada di suhu rendah, terjadi proses kristalisasi, di mana glukosa dalam madu mengeras dan membentuk butiran kristal. Proses ini memang tidak membuat madu beracun, tetapi mengubah tekstur dan menurunkan kualitasnya secara drastis. Lebih berbahaya lagi,
Suhu dingin bisa mengganggu keseimbangan enzim alami di dalam madu seperti diastase, invertase, dan glukosa oksidase, tiga enzim penting yang berperan menjaga kekuatan antibakteri madu. Ketika enzim ini rusak, madu tidak lagi berfungsi sebagai antibiotik alami yang bisa melawan kuman dan memperkuat sistem imun tubuh. Akibatnya, lansia yang mengonsumsinya tidak mendapatkan manfaat kesehatan seperti yang diharapkan. Selain itu, madu juga memiliki sifat higroskopis, artinya mudah menyerap kelembapan dari udara. Ketika disimpan di kulkas, uap air di dalam ruang pendingin dapat menetes ke dalam wadah madu, terutama jika wadahnya tidak tertutup rapat. Campuran air dan madu inilah yang menjadi awal mula munculnya fermentasi alami. Gejalanya bisa terlihat dari aroma yang sedikit asam atau rasa yang berubah seperti cuka manis. Bila dibiarkan terlalu lama, madu bisa terkontaminasi mikroba yang menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia, seperti perut kembung, mual, atau diare ringan. Madu sejatinya tidak memerlukan kulkas untuk bertahan lama. Kandungan gula alaminya yang tinggi dan kadar airnya yang rendah membuat madu tahan terhadap pembusukan. Bahkan, madu murni bisa bertahan puluhan tahun tanpa rusak bila disimpan dengan benar. Cukup simpan di suhu ruang, di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Gunakan wadah kaca atau keramik yang tertutup rapat agar kualitasnya tetap terjaga. Perlu diketahui juga, beberapa merek madu yang beredar di pasaran bukanlah madu murni, melainkan sudah dicampur sirup gula atau bahan tambahan lain. Jenis madu seperti ini lebih mudah rusak dan berubah rasa bila disimpan di kulkas. Bagi lansia, hal ini bisa menimbulkan efek samping seperti peningkatan kadar gula darah secara tiba-tiba, terutama bagi yang memiliki diabetes atau tekanan darah tinggi. Jadi, jangan salah langkah. Madu adalah hadiah alam yang luar biasa, tapi hanya bermanfaat jika disimpan dengan benar. Biarkan madu berada di suhu ruang, di tempat yang kering, teduh, dan bersih. Dengan begitu, enzim alami dan khasiat penyembuhnya akan tetap terjaga, membantu tubuh lansia tetap kuat melawan penyakit, menjaga stamina, serta memperlambat penuaan dari dalam. Ingatlah satu hal sederhana ini. Madu yang disimpan di kulkas kehilangan kekuatannya, tapi madu yang disimpan dengan benar bisa memperpanjang umur dan menyehatkan hidup Anda. Tomat sering dianggap sebagai buah ajaib yang serbaguna. Bisa dijadikan jus, sambal, campuran sayur, hingga bahan kecantikan alami. Warnanya yang merah segar menandakan kandungan likopen yang tinggi, zat antioksidan yang sangat penting untuk melindungi sel tubuh dari penuaan dini dan menjaga kesehatan jantung. Namun, kesalahan umum yang masih sering dilakukan banyak orang, terutama lansia di rumah, adalah menyimpan tomat di dalam kulkas. Padahal, kebiasaan ini justru membuat tomat kehilangan sebagian besar manfaat alaminya dan bahkan bisa menimbulkan efek buruk bagi tubuh jika dikonsumsi dalam kondisi yang sudah rusak. Ketika tomat dimasukkan ke kulkas, suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius akan menghentikan proses pematangan alami buah ini. Struktur sel di dalam tomat yang seharusnya lembut malah pecah karena kristal es mikroskopis yang terbentuk di dalam daging buahnya. Akibatnya, saat dikeluarkan dari kulkas, tekstur tomat menjadi lembek, berair, dan kehilangan rasa segarnya. Bukan hanya rasa, kandungan gizi seperti vitamin C, kalium, dan terutama likopen juga ikut menurun drastis. Padahal, bagi lansia, likopen berperan penting untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, serta melindungi kulit dari keriput dan flek hitam akibat paparan sinar matahari. Lebih dari itu, tomat yang terlalu lama disimpan di kulkas bisa mengalami oksidasi ringan, terutama pada bagian kulit yang retak. Oksidasi ini membuat permukaan tomat menjadi licin, berlendir, atau muncul bintik hitam kecil, tanda awal pertumbuhan jamur. Meski terlihat sedikit, jamur ini dapat menghasilkan mikotoksin yang bersifat racun bagi tubuh. Lansia yang mengonsumsi tomat seperti ini bisa mengalami mual, pusing, bahkan gangguan pencernaan ringan hingga berat tergantung tingkat sensitivitas tubuhnya. Selain menurunkan kandungan gizi, menyimpan tomat di kulkas juga membuat enzim alami di dalamnya mati. Padahal,
Enzim-enzim inilah yang membantu tubuh menyerap zat gizi lebih efisien saat tomat dikonsumsi. Bila enzimnya rusak, tubuh lansia yang sudah lambat dalam mencerna makanan akan semakin sulit menyerap manfaatnya. Alih-alih menyehatkan, tomat malah menjadi sekadar makanan tanpa nilai gizi berarti. Jadi, bagaimana cara menyimpan tomat yang benar? Sangat sederhana. Simpan tomat di suhu ruang yang sejuk dan tidak lembab. Letakkan di wadah terbuka, jangan ditumpuk, dan hindari sinar matahari langsung agar tidak cepat busuk. Jika tomat masih mentah atau belum matang sempurna, biarkan di suhu ruang hingga warnanya berubah merah cerah alami. Tomat yang matang dengan sempurna justru lebih kaya nutrisi dan memiliki rasa manis yang alami tanpa perlu tambahan gula. Untuk lansia, konsumsi tomat segar secara rutin sangat bermanfaat. Kandungan likopen yang tinggi membantu melindungi pembuluh darah dari pengerasan, aterosklerosis, menurunkan risiko stroke, serta memperkuat daya tahan tubuh. Namun semua manfaat itu hanya bisa diperoleh jika tomat masih dalam kondisi segar dan belum rusak karena suhu kulkas yang terlalu rendah. Ingat, tomat bukan buah yang tahan dingin. Suhu kulkas bukan tempat yang cocok baginya. Biarkan tomat matang dengan alami, karena semakin alami cara penyimpanannya, semakin tinggi pula manfaatnya bagi kesehatan dan umur panjang Anda. Bawang putih adalah salah satu bahan dapur yang dikenal sebagai obat alami 1000 manfaat. Hampir setiap rumah memilikinya, bukan hanya untuk memasak, tapi juga untuk menjaga kesehatan. Kandungan alicin di dalamnya terbukti mampu menurunkan tekanan darah, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan melawan sel kanker. Namun, di balik semua manfaat itu, ada kesalahan yang masih sering dilakukan banyak orang, terutama para lansia, menyimpan bawang putih di kulkas. Tampak sederhana dan seolah aman, padahal kebiasaan ini justru bisa merusak kualitas bawang putih dan menimbulkan racun berbahaya bila dibiarkan terlalu lama. Saat bawang putih disimpan di suhu dingin kulkas, lingkungan yang lembab membuat bawang mulai bertunas hijau. Banyak yang mengira bawang bertunas masih bisa digunakan, tapi faktanya tunas tersebut menandakan perubahan kimia dalam umbi. Kandungan alicin dan senyawa aktif lain mulai menurun, digantikan oleh senyawa sulfur berlebih yang dapat menimbulkan rasa getir dan efek gas di perut. Akibatnya, bagi lansia, konsumsi bawang bertunas bisa menyebabkan perut kembung, nyeri ulu hati, hingga gangguan pencernaan ringan. Yang lebih berbahaya, kelembapan di dalam kulkas menjadi tempat sempurna bagi pertumbuhan jamur mikroskopis, terutama jenis Aspergillus flavus. Jamur ini menghasilkan aflatoksin, salah satu racun alami paling berbahaya bagi manusia. Bila bawang putih yang sudah terkontaminasi digunakan untuk memasak, aflatoksin bisa masuk ke tubuh dan menyerang hati secara perlahan. Dalam jangka panjang, racun ini berpotensi menyebabkan kerusakan hati kronis, penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko kanker hati, terutama pada lansia yang fungsi organnya sudah menurun. Selain bahaya dari racun dan jamur, penyimpanan di kulkas juga mengubah aroma khas bawang putih. Bau alaminya akan melemah dan rasanya menjadi kurang tajam saat dimasak. Padahal, senyawa sulfur volatil dalam bawang putih inilah yang justru berperan penting untuk melancarkan peredaran darah dan melawan kolesterol jahat. Ketika aroma hilang, maka kandungan gizinya pun ikut berkurang. Cara penyimpanan yang benar sebenarnya sangat mudah. Letakkan bawang putih di tempat kering, sejuk, dan memiliki sirkulasi udara baik, misalnya di rak dapur terbuka atau dalam keranjang anyaman. Jangan pernah menutupnya rapat di wadah plastik, karena udara yang terperangkap bisa memicu kelembapan dan mempercepat pembusukan. Jika Anda membeli bawang dalam jumlah banyak, pisahkan bawang yang kulitnya rusak atau lembab agar tidak menulari yang lain. Bawang putih yang disimpan dengan cara ini bisa bertahan hingga beberapa bulan tanpa kehilangan manfaatnya. Untuk lansia, mengonsumsi bawang putih segar adalah pilihan terbaik. Selain menambah cita rasa masakan, bawang segar membantu menstimulasi sistem imun, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan melindungi jantung dari penumpukan kolesterol. Namun, semua khasiat ini akan sia-sia bila bawang disimpan di tempat yang salah. Ingat,
Bawang putih adalah obat alami, tapi hanya akan bekerja jika dijaga dengan cara yang benar. Hindari kulkas, jauhkan dari lembab, dan biarkan ia tetap kering di udara terbuka. Dengan begitu, bawang putih akan tetap menjadi sahabat kesehatan yang melindungi tubuh lansia dari berbagai penyakit berbahaya, bukan malah menjadi sumber racun yang diam-diam merusak tubuh dari dalam. Pisang adalah salah satu buah yang paling digemari oleh semua kalangan, termasuk para lansia. Rasanya manis, lembut, mudah dicerna, dan kaya nutrisi penting seperti kalium, magnesium, serat, serta vitamin B6 yang baik untuk jantung dan sistem saraf. Tak hanya itu, pisang juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko stroke. Namun, ada satu kesalahan umum yang tanpa sadar dilakukan banyak orang, menyimpan pisang di dalam kulkas. Kedengarannya sepele, tapi bagi kesehatan, kebiasaan ini justru bisa merusak kandungan alami buah pisang dan bahkan menimbulkan efek yang merugikan bagi tubuh. Pisang sejatinya adalah buah tropis yang tumbuh di daerah hangat. Struktur kulit dan daging buahnya tidak dirancang untuk menahan suhu dingin. Ketika pisang dimasukkan ke kulkas, suhu rendah akan menghambat proses pematangan alami. Hasilnya, warna kulitnya cepat menghitam, sementara bagian dalamnya menjadi lembek, pucat, dan kehilangan rasa manis alaminya. Proses kimia ini disebut chilling injury, kerusakan jaringan sel akibat paparan suhu dingin yang ekstrim. Bagi lansia yang membutuhkan asupan makanan lembut namun bergizi, pisang yang rusak seperti ini justru tidak lagi memberikan manfaat optimal. Teksturnya yang lembek juga membuat beberapa zat seperti vitamin C dan enzim alami rusak, sehingga nilai gizinya menurun drastis. Lebih buruk lagi, ketika kulit pisang mulai menghitam, sebagian besar orang mengira itu hanyalah tanda pisang matang. Padahal, dalam kondisi tertentu, itu adalah tanda pisang mulai teroksidasi dan mengeluarkan gas etilen berlebih. Gas ini membuat buah cepat membusuk, apalagi jika disimpan bersamaan dengan buah lain di kulkas. Buah yang mulai membusuk bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur mikroskopis yang tidak terlihat mata. Bila lansia tanpa sadar mengonsumsi bagian buah yang sudah terkontaminasi, bisa timbul efek samping seperti sakit perut, kembung, mual, bahkan keracunan ringan. Selain menurunkan rasa dan nutrisi, suhu dingin juga memengaruhi keseimbangan gula dalam pisang. Gula alami yang seharusnya membantu menambah energi akan berubah menjadi bentuk yang lebih sulit diserap tubuh. Akibatnya, bagi lansia, energi tidak tersalurkan dengan baik, membuat tubuh terasa cepat lelah dan lemas. Padahal, pisang yang segar justru seharusnya memberikan efek sebaliknya, meningkatkan tenaga dan membantu menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Lalu, bagaimana cara menyimpan pisang dengan benar? Sangat sederhana, biarkan pisang berada di suhu ruang. Gantung pisang di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Jika pisang belum matang sempurna, bungkus ujung batangnya dengan plastik atau aluminium foil untuk memperlambat pematangan alami. Tapi begitu sudah matang, sebaiknya segera dikonsumsi dalam waktu 2 hingga 3 hari agar rasa dan gizinya tetap optimal. Bila ingin menyimpannya lebih lama, Anda bisa mengupas dan memotong pisang, lalu simpan di freezer untuk dijadikan bahan smoothies, bukan di bagian kulkas biasa. Pisang yang disimpan dengan cara yang benar akan tetap kaya nutrisi dan memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia. Kandungan kaliumnya mampu menjaga detak jantung tetap stabil, seratnya melancarkan pencernaan, dan vitaminnya membantu memperlambat proses penuaan. Tapi semua manfaat itu hanya bisa dirasakan bila buah ini tidak dirusak oleh suhu dingin kulkas. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan pisang yang penuh kebaikan ini kehilangan kekuatannya karena disimpan di tempat yang salah. Biarkan ia tetap alami, segar, dan siap memberikan energi untuk hari-hari Anda yang panjang dan sehat. Nah, itu dia 6 makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas, terutama bagi para lansia yang ingin tetap sehat dan panjang umur. Ingat, menjaga cara menyimpan makanan sama pentingnya dengan memilih makanan yang sehat.
Untuk sahabat sehat yang sudah menonton sampai akhir dan sudah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang bahagia, dan umur panjang yang penuh berkah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas sehat ini. Karena satu klik subscribe dari Anda bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahan yang berbahaya.